Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita horor dari berbagai pelosok Indonesia dibagikan buat kalian yang berani. Malam ini saya bakal bawain sebuah kisah nyata tentang sebuah bus malam yang berhenti di terminal Tua Tapi. Ternyata semua penumpangnya udah gak bernyawa. Cerita ini bukan sekadar urban legend, tapi pengalaman yang bener-bener bikin bulu kuduk berdiri sampai sekarang. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan buat yang udah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, hidupnya makin tenang, dan selalu dilindungi dari hal-hal gaib yang tak kasat mata. Amin. Jadi ceritanya malam itu, gue sebut aja, nama gue Rian, lagi di Terminal Patria Blitar. Waktu itu, jam udah nunjukin hampir 1:30 malam, malam banget. Dan sebenarnya, gue juga udah mulai ngerasa ngantuk. Tapi karena emang ada urusan keluarga yang gak bisa ditunda, gue tetap nekat berangkat malam itu. Gue rencananya mau ke Kediri, nginep semalam di rumah bude gue, terus lanjut ke Tulungagung besok paginya. Karena nggak nemu kendaraan lain dan mikir bus malam pasti masih ada, akhirnya gue mampir ke terminal. Biasanya sih masih rame walau malam, apalagi buat jalur-jalur ke arah Kediri, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Tapi malam itu beda. Terminalnya sepi banget, bener-bener sunyi. Bukan cuma sepi dari suara orang, tapi kayak hening yang gak wajar. Gue jalan pelan dari pintu masuk, nyari tempat duduk di ruang tunggu. Lampu-lampu di atap masih nyala, tapi remang-remang. Sebagian lampunya udah kedip-kedip kayak mau mati. Dan yang bikin gue makin ngerasa aneh, gak ada satupun petugas jaga. Biasanya kan ada tukang parkir, satpam, atau minimal tukang ojek yang nongkrong sambil ngopi di pinggiran. Tapi ini nihil, kosong. Gue duduk di salah satu bangku panjang dari besi. Dingin, gak tahu karena cuaca malam itu emang dingin atau emang suasana terminalnya yang bikin. Di sekitar gue cuma ada 1-2 kursi kosong, tapi gak ada satu orang pun. Terminal sebesar itu kayak kota mati. Bahkan suara jangkrik atau suara motor pun gak ada. Gue sempet buka HP buat ngecek jadwal bus online, tapi sinyalnya lemah. Loading muter-muter. Chat juga pending semua. Padahal biasanya sinyal di situ bagus-bagus aja. Gue mulai ngerasa was-was, tapi masih nahan. Dalam hati mikir, udahlah, paling juga bentar lagi ada bus dateng, biasanya telat. Tapi rasa itu kayak dipatahkan sama suasana yang makin gak masuk akal. Angin malam masuk dari arah utara, ngebawa bau aneh kayak bau kemenyan dicampur oli bekas. Gue nyium baunya dari tadi sebenarnya, tapi lama-lama makin tajam. Gak nyambung sama tempat umum kayak terminal. Gue berdiri, jalan dikit ke arah jalur keberangkatan, ngintip sambil sesekali nengok ke arah parkiran bus. Masih kosong. Terus pas gue balik badan, tiba-tiba kedengeran suara ban kendaraan masuk ke aspal terminal. Pelan banget, tapi jelas. Gue refleks nengok. Ada satu bus masuk pelan-pelan ke arah peron paling ujung. Besnya kelihatan betua banget. Catnya udah pudar, dominan warna biru tua, tapi kusam banget. Ada bekas cat merah marun yang udah ngelupas di sisi kanan. Kacanya berdebu, kusam, dan kayak udah lama banget nggak dicuci. Lampu depannya cuma nyala satu, yang satunya lagi redup banget kayak lampu senter low battery. Gue merhatiin gerakannya. Aneh, bus itu kayak nggak dikendarain manusia, kayak jalan sendiri. Tapi gue buang pikiran negatif itu jauh-jauh. Bus antik kali, tapi masih jalan. Gue coba positive thinking aja. Lagi pula, daripada gue harus nunggu sampai pagi di terminal serem begini, mending naik bus ini walau busnya kelihatan jadul banget.
Bus itu berhenti pelan di depan peron. Suara remnya nyaring, berdecit panjang, sampai bikin bulu kuduk gue berdiri. Pintu depan tiba-tiba kebuka sendiri. Iya, beneran kebuka sendiri. Gak ada suara bel khas bus malam. Gak ada kondektur yang teriak nyari penumpang. Dan gak ada suara mesin mati. Tapi pintu kebuka pelan, kayak diatur sama sesuatu. Gue celingak-celinguk, nyari siapa tahu ada orang lain yang juga lihat atau mau naik bareng. Tapi gak ada. Cuma gue. Terminal masih kosong kayak tadi. Jantung gue mulai gak enak. Tapi karena rasa ngantuk dan malas nunggu makin lama, gue akhirnya mutusin buat naik. Gue anggap semua yang gue lihat itu cuma kebetulan. Dan mungkin karena badan gue yang udah kecapean, gue nginjek tangga bus. Dan pas itu juga hawa dingin langsung nyerbu dari dalam. Beda sama dingin malam biasa. Ini tuh dingin yang nusuk, dingin yang gak biasa. Bikin napas gue ngembun walau gue lagi di dalam kendaraan. Busnya gelap. Cuma lampu redup di lorong tengah yang nyala. Kursinya semua ditutupin kain putih yang udah pudar warnanya. Ada beberapa yang sobek. Tapi yang paling bikin gue merinding, semua kursi udah diduduki orang. Gue kira kosong. Tapi pas masuk, gue sadar tiap deretan kursi itu udah ada penumpangnya. Mereka semua duduk diam, nunduk, gak ada satupun yang gerak. Suasana dalam bus itu kayak ruang tunggu, kematian, sunyi, dan gak ada yang berani ngomong. Gue ngelewatin satu persatu penumpang yang diam tanpa suara itu. Semua pakai baju lusuh, ada yang kayak ibu-ibu pakai kebaya jadul, ada bapak-bapak tua, paik, belangkan. Bahkan ada anak kecil yang duduk sendiri sambil megang boneka usang. Tapi semuanya nunduk, seolah gak sadar gue lewat. Gak ngedip, gak bernapas. Gue cari kursi kosong, akhirnya nemu satu di bagian tengah, deket jendela. Gue duduk pelan, masih nahan rasa gak enak di dada. Gue lihat ke depan, ke arah supir. Dia duduk, diem, gak noleh, gak nyapa, badannya agit, pakai jaket coklat gelap. Tapi mukanya gak kelihatan jelas dari posisi gue. Dan anehnya, kondektur gak kelihatan dari tadi. Gak ada yang narik karcis, gak ada yang nanya tujuan. Bus itu pelan-pelan mulai jalan lagi. Suara bannya berat, kayak ngerek batu, tapi gak ada suara mesin. Gue sampai nempelin kuping ke kaca, nyari suara knalpot, gak ada. Di detik-detik pertama bus mulai melaju, gue ngerasa kayak udah masuk ke tempat lain, kayak dunia lain. Tapi gue masih coba nenangin diri. Udah, yang penting jalan. Paling ini bus antik, armada lawas yang masih dipakai. Tapi dalam hati gue tahu, ini bukan sekadar bus tua. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang gak bisa dijelasin logika. Dan saat itu, gue belum sadar bahwa ini akan jadi malam paling horor dalam hidup gue. Bus mulai jalan pelan, roda-roda tuanya bergerak di atas aspal yang basah karena gerimis tadi sore. Getarannya berasa sampai ke lantai kaki gue, kayak merambat naik lewat telapak sepatu. Tapi anehnya, gak ada suara mesin sama sekali. Gak kayak bus-bus pada umumnya yang berisik, ada suara knalpot, dengungan mesin, atau sekadar bunyi angin dari luar. Ini benar-benar hening. Yang kedengeran cuma suara pelan seperti napas, tapi bukan dari satu orang. Lebih kayak suara banyak orang napas bersamaan cepat, berat, berirama aneh, kayak bukan napas manusia biasa. Gue duduk di kursi bagian tengah. Jendela di samping kanan gue retak halus, tapi kaca filmnya masih utuh. Lampu di dalam kabin masih menyala redup, warna kuning kusam, bikin bayangan penumpang-penumpang di kursi jadi kelihatan panjang dan bengkok. Gue celingak-celinguk, nyoba meyakinkan diri kalau semua ini cuma karena gue capek.
Tapi makin lama, gue liatin, makin jelas rasa gak wajar yang gue rasain sejak tadi. Penumpang-penumpang lain masih sama kayak awal gue naik. Nunduk, gak bergerak. Mereka duduk kaku kayak patung lilin. Gak ada satupun yang goyang, meski busnya jalan dan berbelok. Gue ngeliatin bapak-bapak di sebelah gue duduknya rapi, tangannya ditaruh di pangkuan. Tapi ada yang aneh, nafasnya gak kelihatan, gak ada gerakan. Dada naik turun, gak ada desaan kecil kayak orang tidur. Lebih dari itu, tangan kirinya benar-benar kaku dan dingin. Gue tahu itu karena pas bus sempat ngerem mendadak. Waktu ngelewatin jalan berlubang, tangan kiri dia gak sengaja nyenggol lengan gue. Rasanya dingin banget, dingin yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Rasanya kayak nyentuh batu, es yang udah lama dikubur di tanah. Gue refleks narik tangan gue, dan bapak itu tetap gak gerak. Mukanya masih nunduk, kayak ngebatu. Jalanan yang dilalui bus juga mulai berubah. Dari aspal normal jadi jalan yang aneh, agak sempit, dan banyak kabut. Gue gak tahu itu jalan mana. Harusnya jalur Blitar Kediri itu lurus, lempeng, dan banyak lampu jalan. Tapi ini gak ada satupun lampu. Bahkan di kejauhan pun gak ada tenda-tenda pemukiman atau kendaraan lain. Jalan di luar jendela kanan gue cuma diisi pohon-pohon besar dan beberapa papan tua yang udah doyong dan huruf-hurufnya udah gak bisa dibaca. Makin lama kabutnya makin tebal. Lampu depan bus bahkan gak bisa nembus jarak lebih dari 10 meter. Tapi anehnya, busnya tetap melaju mulus. Gak pelan, gak ngerem, kayak supirnya tahu betul arah jalannya. Walaupun jelas-jelas gak ada yang bisa kelihatan dari depan. Gue mulai gelisah. Tangan gue masuk ke jaket, nyari HP di kantong. Gue pikir, ya udah deh, minimal gue bisa cek GPS atau ngetik ke temen, pura-pura nyapa. Siapa tahu rasa takutnya hilang. Tapi begitu HP gue nyala, layar langsung putih terang dan stuck di logo Rek. Masuk ke menu utama, gak muncul sinyal, gak ada baterai. Layarnya putih, terus kayak overheat. Gue tekan tombol power gak bisa. Gue matiin paksa gak bisa juga. Gue pegangin HP itu erat-erat dan panas banget. Gue sampai buru-buru masukin lagi ke jaket saking gak kuat megangnya. Gue akhirnya milih duduk diem, napas ditahan, mata mulai nyari apapun yang bisa bikin tenang. Tapi makin gue perhatiin, makin banyak hal-hal kecil yang bikin bulu kuduk meremang. Di depan gue ada 2 ibu-ibu duduk berdampingan. Salah satu dari mereka pakai kerudung putih, yang satunya rambut panjang terurai. Gue awalnya gak ngeh, tapi pas gue perhatiin lebih detail, si ibu yang rambutnya panjang itu gak punya telinga. Gak ada daun telinga di sisi kanan. Rambutnya ngelewatin pipi ke bawah leher, tapi gak nutupin sepenuhnya. Dan jelas kelihatan kulit halus tanpa bentuk telinga sama sekali. Gue langsung noleh keluar jendela buat alihin pikiran. Tapi malah makin parah. Di luar sana, gue lihat sosok berdiri di pinggir jalan. Bukan cuma satu, tapi banyak. Mereka kayak ngelilingin jalur yang dilewati bus. Berdiri diam, kaku. Mukanya gak kelihatan karena ketutupan kabut. Tapi mereka ngadep ke arah bus, seolah-olah mereka nunggu bus itu lewat. Gue mulai panik, perut gue mual, dada sesak. Suara bisikan-bisikan kecil mulai muncul dari arah belakang bus. Kayak anak-anak bisik-bisik, ketawa kecil, terus kadang kayak nangis. Tapi pelan banget. Suaranya datang dan pergi, kadang muncul dari kiri, pindah ke kanan, lalu tiba-tiba hilang. Gue akhirnya memberanikan diri buat nengok ke belakang. Pelan banget. Gue muter kepala, lihat ke kersi-kersi belakang, dan di situ ada satu anak kecil, duduk sendiri. Cewek, rambut sebahu, bajunya putih agak kumal, tangannya megang boneka rusak,
mukanya pucat, dan dia senyum ke gue. Tapi senyumnya bukan senyum polos, lebih kayak senyum orang yang tahu sesuatu yang gak boleh lo tahu. Mata gue langsung balik ke depan. Nafas mulai berat, tangan dingin, tapi badan panas. Kursi gue mulai goyang-goyang dikit. Padahal busnya lagi jalan lurus. Gue mulai ngerasa kayak duduk di atas kursi yang gak stabil. Gaknya, gue peluk tas ransel kecil gue, berharap bus ini cepet sampai. Walau gue sendiri makin gak yakin ini bus beneran menuju Kediri. Tiba-tiba bus ngerem pelan, tapi gak berhenti total. Di tengah kabut, gue bisa lihat ada jembatan kecil. Jembatan tua banget, kayu-kayunya kelihatan keropos, dan ada papan petunjuk yang hurufnya udah hampir hilang semua. Di tengah jembatan itu, ada satu orang berdiri. Dia pakai baju serba hitam dan ngelambain tangan ke arah bus, tapi supernya keke aja. Gak ngurangin kecepatan, gak kasih klakson, gak nunjukin tanda mau berhenti. Bus ngelewatin orang itu, dan pas badan bus sejajar sama posisinya, gue ngeliat wajahnya kosong. Bener-bener kosong. Gak ada mata, gak ada mulut, cuma kulit putih pucat yang nutupin seluruh mukanya. Gue langsung pejam mata, istighfar pelan. Dalam hati, gue cuma minta jangan diganggu, jangan dibawa lebih jauh. Tapi gue sadar satu hal, gue udah gak naik bus biasa. Gue gak tahu ini bus kemana. Gue bahkan gak yakin gue masih di dunia yang sama. Gue coba lirik ke arah supir dari spion kecil di atas. Lampunya masih nyala redup. Don dari situ, gue lihat satu hal yang bikin napas gue berhenti sebentar. Di spion itu, tempat duduk supir kosong. Gak ada siapapun. Tapi bus tetap jalan, tetap lurus, tanpa arah yang jelas. Gue mulai nyesel kenapa tadi maksa naik bus ini. Tapi semua udah telat. Gue udah terjebak dan belum tahu kapan atau bahkan apakah gue bisa turun dari bus ini. Jalanan terus berkelok, dan tak kenapa rasanya perjalanan ini makin lama makin gak masuk akal. Gue udah ngerasa duduk lebih dari 1 jam, tapi jalurnya gak ada ujung. Gak ada tanda-tanda kita bakal nyampe terminal. Gak ada lampu-lampu pemukiman atau rambu jalan. Yang ada cuma jalan gelap, penuh kabut, dan pohon-pohon tua di kanan kiri. Bahkan GPS yang biasanya nunjukin lokasi gue secara real time masih stuck di logo awal. HP gue tetap gak bisa dipakai, dan layar sentuhnya bahkan mulai nimbulin bercak gelap kayak gosong. Gue gak tahu itu error atau efek lain, tapi yang jelas sekarang bukan waktunya mikirin gadget. Dari tadi gue coba ngelawan rasa takut dengan logika, tapi lama-lama logika gue gak bisa dipakai. Semua yang terjadi mulai dari bus yang muncul tiba-tiba, penumpang yang diem semua, jalanan yang gak habis-habis, sampai supir yang gak kelihatan bayangannya di spion. Semuanya kayak narik gue ke tempat yang bukan dunia kita lagi. Ini bukan cuman soal bus angker. Ini kayak peralihan ke alam lain, ke tempat yang seharusnya gak gue injak. Dan sekarang, satu-satunya cara keluar, gue juga gak tahu harus lewat mana. Gue perhatiin jendela lagi. Kabut makin tebal. Sekarang udah kayak susu kental yang nyelimutin semua sisi jalan. Lampu bus nyala, tapi gak bisa tembus lebih dari beberapa meter. Dan gue baru sadar, kita udah muter di tempat yang sama 2 kali. Gue inget jelas sebuah pohon besar di kiri jalan, yang batangnya melengkung ke arah jalan, kayak lengannya manusia yang patah. Tadi, gue lihat pohon itu pas beberapa menit pertama. Dan sekarang, pohon itu muncul lagi. Di posisi yang sama, gue nunduk pelan, mulai fokus ke suara ban di aspal. Tapi bukan suara normal. Ban bus ini kayak gak nyentuh aspal. Gak ada bunyi gesekan atau suara ban nyelip. Yang kedengeran justru suara lain, lebih kayak suara air yang ngelintir atau bunyi lumpur diinjak pelan-pelan.
Dan dari celah bawah pintu, mulai ada kabut tipis yang masuk ke dalam bus. Bau kemenyan makin tajam, sekarang dicampur bau amis kayak darah. Gue lirik ke arah supir dari spion tengah. Masih sama, kursi supir kelihatan, tapi bayangannya nggak ada. Tapi bus ini terus jalan, stabil, nggak oleng, nggak goyang, kayak dikemudikan. Bukan orang. Tiba-tiba dari arah belakang, kursi bagian ujung mulai bunyi. Krik, suaranya pelan, tapi jelas, kayak seseorang yang berdiri dari duduk. Gua refleks nengok, tapi nggak langsung. Gua pura-pura lihat ke depan, tapi mata gue ngelirik ke belakang. Pelan-pelan, kursi-kursi belakang masih diisi sama penumpang yang sama. Tapi ada satu sosok berdiri. Berdirinya kaku, rambutnya panjang banget, sampai nutupin setengah badan. Dia berdiri di lorong, ngadep ke depan, gak gerak. Gue coba tahan napas, berharap sosok itu cuma halusinasi. Tapi detik berikutnya, dia mulai. Jalen, suara kakinya berderak, langkahnya berat, seperti sendi-sendinya aus. Dia jalan ngelewatin kursi demi kursi, dan setiap dia lewat, hawa dingin makin deket. Gue mulai ngerasa punggung gue kayak disiram es. Tangan mulai gemeter, dan pas dia nyampe di samping kursi gue, dia berhenti. Gue gak berani noleh, tapi gue bisa ngerasain nafasnya. Nafas dingin yang berat, berembus pelan di leher kanan gue. Nafas yang gak kayak manusia, rasanya kayak kabut masuk ke pori-pori kulit. Tangan gue mencengkeram tas ransel makin kenceng. Jantung gue udah deg-degan gak karuan. Dan dia cuma diem di situ, berdiri lama, sekitar 1 menit, yang rasanya kayak 1 jam. Gue pengen baca doa, tapi mulut gue susah banget gerak. Kayak bibir gue dikunci. Mata gue udah mulai panas. Dan pas gue nekat noleh sedikit ke arah kanan, gak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi baunya masih ada. Bau tanah basah yang apek dan menyengat. Gue duduk lagi, pelan-pelan. Napas masih susah. Tapi tiba-tiba, semua penumpang di bus mulai gerak. Mereka gak serentak, tapi satu persatu mulai mendongak. Perlahan banget, leher mereka naik pelan. Kepala mereka tegak, dan wajah mereka satu persatu mulai kelihatan. Bapak di sebelah gue sekarang ngadep ke depan, matanya kosong, tapi terbuka lebar. Putih matanya lebih dominan daripada irisnya. Mulutnya setengah terbuka, kayak nahan sesuatu buat keluar. Sementara 2 ibu-ibu di depan gue sekarang duduk saling ngadep, tapi gak ngomong. Salah satu dari mereka mulai nangis, tapi bukan nangis biasa. Air matanya hitam, kayak tinta, menetes pelan-pelan dan jatuh ke rok yang dia pakai. Penumpang lain juga mulai nunjukin gerakan-gerakan aneh. Ada yang goyang-goyang kepala pelan, ada yang nutup muka pakai kedua tangan. Tapi tangan mereka tremor hebat, suasananya berubah drastis. Kayak seisi bus ini udah bukan tempat duduk buat manusia, tapi kayak ruang tunggu antara hidup dan mati. Bus pelan-pelan mulai masuk ke jalan menurun. Aspalnya rusak, banyak batu-batu kecil yang berserakan. Di sisi kanan ada jurang yang ketutupan pohon, sementara sisi kiri kosong. Tapi anehnya gak ada pembatas jalan, gak ada lampu reflektor, gak ada apa-apa, cuma kabut. Dan dari kabut itu mulai muncul beangan lain, sosok-sosok hitam berdiri. Gak jelas bentuknya, tapi tinggi-tinggi. Ada yang 2 kali lebih tinggi dari bus. Berdiri diam, seolah-olah ngeliatin kami dari jauh. Dan ketika bus semakin turun, mereka mulai jalan ngikutin, perlahan, tapi jelas makin deket. Gue gak kuat, gue berdiri, pengen jalan ke depan, berharap bisa ngomong sama supir. Tapi pas gue mulai melangkah ke lorong, kaki gue berat banget. Setiap gue angkat kaki, ada rasa sakit seperti ditarik dari bawah. Dan waktu gue berhasil dekat ke pintu depan,
Gue lihat kursi supir yang tadinya kosong, sekarang ada yang duduk di situ. Tapi bukan orang biasa. Sosok itu tinggi banget, hampir mentok ke atap bus. Badannya kurus, kayak kerangka, pakai jaket tua yang sobek di beberapa bagian. Tangannya nempel di setir, tapi jarinya panjang banget, gak masuk akal panjangnya. Lehernya tegak, tapi kepalanya nunduk. Dan dia mulai ngangkat wajahnya. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya abu-abu, matanya besar bulat, tapi hitam semua. Gak ada bola mata, gak ada hidung. Mulutnya tipis, tapi melebar hampir sampai ke telinga. Dan pas dia buka mulut, suara yang keluar bukan suara orang, tapi suara derit pintu karat. Panjang, lambat, nyaring. Gue lari balik ke kursi gue. Napas gue pendek-pendek. Bus terus melaju turun. Tapi sekarang seluruh kaca di bagian depan mulai retak. Kayak ada tekanan dari luar. Suara getaran kaca kedengeran kayak desisan ular. Dan di detik itu juga semua lampu di dalam bus mati. Gue sekarang duduk di dalam kegelapan, di bus yang jalannya entah kemana, bareng penumpang yang bukan manusia, dan supir yang bahkan bukan dari dunia ini. Gue mulai sadar, gue gak tahu harus berbuat apa, dan gue gak tahu kapan atau apakah gue bisa turun. Kegelapan di dalam bus seperti menelan semua harapan gue buat keluar. Lampu mati total, hanya tersisa cahaya samar dari luar yang juga gak jelas sumbernya dari mana. Tapi bus ini terus jalan, turun makin dalam, ke arah yang gak bisa gue tebak. Gak ada suara selain gesekan ringan di lantai dan gemeretak kecil dari kaca yang tadi sempat retak. Gue masih duduk di kursi, badan kaku, tangan memeluk tas, kayak itu satu-satunya pelindung yang gue punya. Dalam hati, gue cuma bisa istighfar. Kalimat-kalimat pendek gue ulang berkali-kali, berharap apapun yang lagi bareng gue di bus ini gak ganggu. Tapi makin gue coba nenangin diri, makin kerasa hawa dingin menyusup ke dalam kulit, masuk kayak uap es yang ngelilit di tulang. Perjalanan turun itu gak tahu kenapa lama banget. Gue udah gak peduli waktu, gak tahu berapa menit atau jam udah gue lewatin. Tapi pas bus ngerem pelan dan mulai melambat, hati gue langsung nyut-nyutan. Kayak udah tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya juga gak akan lebih baik dari sebelumnya. Ban depan bus akhirnya berhenti pas di depan sebuah tempat yang kalau bisa dibilang itu bukan terminal, tapi ada semacam bangunan yang bentuknya mirip pos pemberhentian. Di kiri kanan jalan ada tiang kayu tua yang doyong. Beberapa udah jatuh dan papan nama usang yang tulisan catnya udah hampir gak kebaca. Tapi dari balik jendela, samar-samar gue bisa lihat tulisan samar kayak dilukis pakai arang atau cat hitam. Terminal bayangan. Gue ngucek mata pelan, mikir mungkin itu cuma efek cahaya atau halusinasi. Tapi tulisan itu tetap ada, menggantung di tengah kabut. Dan makin gue perhatiin, huruf-hurufnya bergetar pelan, kayak tulisan itu hidup. Bus berhenti total, gak ada suara, gak ada pengumuman. Tapi pintu depan langsung kebuka sendiri, ngeluarin suara logam tua yang nyeret, pelan, mengerikan. Dan satu persatu penumpang mulai berdiri. Bukan kayak orang biasa berdiri, mereka bangkit serempak, perlahan, dengan gerakan yang persis satu sama lain, kaku. Kepala mereka masih nunduk, tapi tubuhnya maju pelan, ke lorong. Suasana saat itu bener-bener gak bisa dijelasin. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang bikin kuping berdenging, dan setiap detik nambahin rasa mual di perut. Mereka keluar dari bus satu persatu. Ada yang jalannya pelan banget,
hampir kayak ngambang. Ada yang langkahnya seret, kaki kayak nggak sepenuhnya napak. Gue duduk diam, ngeliatin mereka turun, berharap gue nggak jadi bagian dari barisan itu. Dan setiap satu penumpang nginjek tanah. Di luar, tubuh mereka mulai kabur. Pelen-pelen hilang, kayak ditelan kabut. Bener-bener ngilang, bukan jalan ke suatu tempat. Mereka beneran larut dalam udara dingin yang nutupin area terminal itu. Saat gue mulai ngerasa cuma tinggal sendiri, gue lihat ke lorong, masih ada satu penumpang, anak kecil cewek, yang tadi duduk di kursi belakang. Dia berdiri di lorong, deket kursi supir. Wajahnya polos, datar, tapi ada satu hal yang bikin gue gak bisa berpaling. Matanya hitam pekat, gak ada putihnya sama sekali. Dia ngeliat gue, gak senyum, gak ngomong, dan tatapan itu bikin kepala gue berat. Kayak ada tekanan dari arah matanya langsung masuk ke dalam pikiran gue. Tapi yang bikin semua makin gak masuk akal adalah waktu gue nyadar semua penumpang udah gak ada. Bus kosong, gak ada suara, gak ada gerakan, dan hawa dingin sekarang mulai berubah jadi rasa sesak. Gue coba berdiri, tapi kaki gue kaku, kayak dililit rantai tak kasat mata. Gue paksa berdiri, meski berat, dan pelan-pelan jalan ke depan. Gue pengen keluar. Apapun yang ada di luar bus itu, gue lebih milih hadapin daripada diem di dalam sini. Terus, pas gue sampai di depan, gue berhenti sebentar. Karena begitu nginjek satu langkah ke tangga bus, gue ngeliat ke bawah. Tanah yang harusnya jadi permukaan terminal itu gak solid. Gak ada aspal, gak ada kerikil. Yang ada cuman kabut. Kabut tebal yang muter kayak pusaran air. Dan dari dalam kabut itu ada suara, bukan suara manusia lebih. Kayak bisikan banyak mulut yang saling numpuk. Mereka gak bilang kata-kata, tapi suara mereka ngedorong gue buat keluar. Kayak narik, tapi gak pakai tangan. Gue mundur lagi, balik ke tengah lorong. Badan gue gemeter, napas berat, mata ngelirik ke semua sisi. Bus ini sekarang berasa kayak peti mati. Dan di luar itu bukan dunia. Tapi sebelum gue bisa mutusin apapun, gue dengar suara dari belakang, "Mas, jangan turun, bukan tempatmu." Suaranya kecil, pelan banget, tapi jelas. Suara perempuan, tapi gak ada siapa-siapa di dalam bus. Gue refleks nengok ke belakang. Kursi kosong semua, tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. "Kalau turun, kamu gak akan balik." Gue putar badan cepat. Mata gue liar nyari sumber suara, tapi gak ada yang kelihatan. Suaranya kayak muter di telinga. Dan saat itu juga, suara mesin bus mendadak hidup sendiri. Gak kayak suara mesin biasanya. Ini lebih dalam, berat, kayak suara perut binatang raksasa yang lapar. Bus mulai mundur. Gak ada yang nyetir. Setir muter sendiri, perlahan. Dan bus mundur pelen-pelen. Dari terminal itu, pintu depan nutup sendiri. Suara logamnya ngegetarin lantai. Dan saat roda bus muter pelan, gue sempat nengok keluar sekali lagi. Terminal bayangan itu hilang, kayak gak pernah ada. Kabutnya mulai nguap, dan jalan di depan jadi lurus lagi. Tapi rasa takut itu belum pergi, karena gue tahu bus ini belum selesai bawa gue, belum nyampe di tempat yang seharusnya. Gue balik ke kursi, duduk sambil nunduk. Mata gak berani lihat keluar jendela, tapi Gio tahu tempat tujuan berikutnya bisa lebih buruk. Ini bukan soal naik bus malam yang salah. Ini soal tersesat di jalur yang gak seharusnya dilewati manusia. Dan gue gak tahu apakah ada jalan balik. Gue ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik jendela. Meski kaca udah mulai berembun, bayangan-bayangan aneh dari luar terus muncul dan menghilang. Kayak ada yang mondar-mondir ngelewatin bus ini. Tapi gue tahu itu bukan orang, bukan gerakan,
manusia. Ada yang terlalu cepat, terlalu pendek, kadang terlalu tinggi buat disebut makhluk biasa. Gue makin ngerapatin diri ke kursi, pegang tas lebih kenceng, dan berdoa dalam hati. Gue gak tahu doa gue nyampe kemana, tapi itu satu-satunya yang bisa gue lakuin sekarang. Bus terus melaju. Jalannya gak masuk akal. Gak ada lampu jalan, gak ada kendaraan lain, bahkan gak ada desa atau perumahan. Cuma hutan-hutan gelap di kiri kanan, dan tanah kosong sejauh mata bisa lihat. Tapi anehnya, jalan aspalnya mulus banget. Padahal tadi sebelum masuk ke terminal bayangan, jalannya rusak parah. Sekarang mulus, kayak baru dicor. Dan itu bikin gue makin merinding, karena ini bukan jalan biasa. Ini bukan jalan di dunia nyata. Setelah beberapa menit yang rasanya kayak sejam, bus tiba-tiba berhenti lagi. Tapi kali ini bukan karena ada terminal. Di luar sana ada bangunan tua, kecil, semacam musola atau pos jaga yang terbengkalai. Bangunannya dari kayu, catnya udah ngelupas semua, dan sebagian atapnya udah bolong. Di depannya ada satu pohon besar banget, kayak beringin, tapi akarnya menjalar sampai ke badan jalan. Bus berhenti pas di depan bangunan itu. Dan lagi-lagi, pintu depan kebuka sendiri. Gue duduk diam, gak ada niat buat turun. Tapi rasa penasaran dan rasa takut bercampur jadi satu. Gue lihat sekeliling bus, dan kali ini ada yang beda. Kursi yang tadi kosong sekarang penuh lagi. Tapi bukan sama penumpang biasa. Mereka duduk diam, pakai baju-baju aneh. Ada yang pakai kebaya lusuh, ada yang bajunya kayak dari zaman dulu, kayak zaman Belanda. Semua nunduk. Gak ada yang lihat gue, tapi tangan mereka kelihatan pucat. Bahkan beberapa udah kayak tinggal tulang. Gue gak ngerti kenapa mereka bisa muncul lagi. Mungkin mereka gak pernah pergi dari awal. Dari bangunan kecil di luar itu, ada satu sosok yang keluar, bungkuk, jalannya pelan, tangannya gemetaran, pakai baju hitam panjang, rambutnya kekekoken, nutupin setengah wajah, tapi satu mata yang kelihatan dari balik rambutnya itu merah, merah kayak bara api. Dia berdiri di pinggir jalan, enggodip kebes, gak ngapa-ngapain, gak ngomong, tapi gue bisa ngerasain tatapannya, kayak dia manggil gue buat turun, kayak gue udah ditunggu. Jantung gue makin gak karuan. Gue berdiri pelan, tapi gak buat turun. Gue pengen pindah ke belakang, jauh dari pintu. Tapi pas gue balik badan, kursi di belakang udah kosong lagi. Penumpang tadi gak ada. Gak tahu ngilang atau cuma pindah tempat. Gue jalan pelan ke belakang, tapi tiap langkah gue terasa berat. Kayak ada tangan gak kelihatan yang narik kaki gue buat tetap di depan. Tapi gue lawan. Gue gak mau turun. Gue tahu kalau gue nginjek tanah di depan bangunan itu, gue gak akan balik lagi. Gue sampai ke kursi paling belakang dan duduk sambil ngadep ke depan. Sosok itu masih berdiri di luar. Dan sekarang dia senyum. Senyum yang gak bisa dijelasin. Lebar banget, tapi bukan senyum ramah. Itu senyum yang bikin bulu kuduk naik sampai ke kepala. Senyum yang kayak udah menang dari pertempuran yang gue sendiri gak ngerti. Perlahan, dia angkat tangannya, dan bus mulai maju lagi. Tapi kali ini, gerakannya gak wajar. Bukan melaju, tapi kayak ditarik. Kayak ada tali besar yang narik bus ini ke satu arah. Gue lihat keluar, dan gue nyadar kita gak lagi di jalan. Roda bus ngelindes tanah, tapi tanahnya bukan tanah biasa. Hitam, licin, dan di pinggir kanan kiri gue lihat kuburan. Banyak banget batu nisan berdiri acak-acakan, dan sebagian dari mereka miring, bahkan tumbang. Tapi yang paling gak masuk akal, dari beberapa nisan itu ada kepala nongol. Bukan patung, tapi kepala manusia ngeliatin bus yang lewat. Mata mereka kosong, tapi ngikutin arah gerak bus.
Kepala mereka nggak gerak, tapi mata mereka ngikutin. Gue bener-bener ngerasa kayak lagi dikawal menuju tempat yang bukan buat gue. Setelah beberapa menit, bus ngerem pelan. Di depan sana, ada portal, kayak gapura dari batu tinggi banget. Dan bentuknya aneh, kayak simbol kuno yang gak gue kenal. Di tengah portal itu, ada cahaya merah. Bukan cahaya terang, tapi lebih kayak nyala api yang jauh di kejauhan. Dan pas bus makin deket ke arah situ, gue dengar suara-suara dari luar mulai masuk ke dalam kepala gue. Bukan lewat telinga, tapi langsung ke pikiran. Suara tangisan, jeritan. Ada suara orang minta tolong. Ada yang nyebut nama gue berkali-kali. Pelan, tapi makin lama makin keras. Gue tutup telinga, tapi gak ngaruh. Suara-suara itu tetap masuk. Berisik. Gue hampir gila. Gue pengen turun, tapi gue tahu gak bisa. Dan pas bus hampir masuk ke bawah portal itu, tiba-tiba semuanya gelap. Bus berhenti. Gak ada suara, gak ada cahaya. Gue gak bisa lihat apa-apa. Bener-bener kayak ditelan kegelapan. Gue gak tahu ini udah jam berapa, di mana, atau bahkan gue masih hidup atau enggak. Yang gue tahu cuma satu, gue gak sendirian. Di kegelapan itu, gue ngerasa ada sesuatu yang duduk di sebelah gue. Gue gak berani nengok, tapi napasnya kedengeran. Pelan, panjang, berat, dan dingin. Suhu tubuh gue turun drastis. Jantung kayak berhenti sebentar. Dan dari sebelah telinga gue, suara itu berbisik, "Kamu gak seharusnya ikut." Setelah itu, semua gelap total. Dan tak gimana, Q banget di pinggir jalan. Udah pagi, matahari udah tinggi. Gue duduk di pinggir trotoar, masih pakai baju semalam. Tapi busnya gak ada. Gak ada jejak ban. Gak ada bekas apa-apa. Di sekitar gue cuma orang-orang yang lewat, ngeliatin gue aneh. Kayak mereka ngira gue orang mabuk atau nyasar. Gue coba bangun, badan gue lemes. Tapi anehnya, di kantong jaket gue ada tiket. Tiket bus yang udah kusam banget, warnanya kuning kecoklatan. Dan ada tulisan kecil di pojoknya, "Sekali jalan, tidak kembali." Dan sampai sekarang, gue gak pernah nemu bus itu lagi. Terminal bayangan gak pernah bisa gue cari di peta. Tapi setiap kali gue lewat daerah itu malam-malam, gue selalu ngerasa bus itu masih ngintai, masih muter, masih nyari penumpang yang tersesat. Kayak gue dulu. Setelah kejadian pagi itu, gue sempat mikir, mungkin semuanya cuma mimpi buruk. Tapi semakin gue coba logis, semakin banyak hal yang gak bisa dijelasin. Gue balik ke rumah saudara di Kediri, dan selama 2 hari, gue ngerasa kayak hidup gue bukan punya gue sendiri. Setiap malam, gue kebangun sekitar jam 2, keringetan, napas ngos-ngosan, tapi gak bisa ingat mimpi apa yang bikin gue takut segitunya. Tapi ada satu hal yang selalu sama tiap gue bangun. Bau busuk yang nyerang hidung gue, kayak bau bangkai hewan yang udah lama dibiarin. Gue sempet cerita ke sepupu gue, tapi dia cuma ngeliat gue datar. Wajahnya pucat waktu gue bilang soal bus malam dari terminal Patria yang bentuknya tua, penuh karat, dan kondektornya gak pernah kelihatan. Dia diam cukup lama sebelum akhirnya bilang, "Lu naik bus jam berapa, Yan?" Gue jawab jujur, 1:30 malam. Karena emang waktu itu gue lihat jam terakhir sebelum naik bus. Dia langsung berdiri, ambil HP, dan tunjukin berita lama sebuah artikel tahun 2003. Nyeritain kecelakaan bus malam rute Blitar Kediri. Bus itu masuk jurang sekitar jam 1 pagi. Semua penumpangnya meninggal. Tapi yang bikin gue gak bisa ngomong, di artikel itu ada foto busnya, sama persis, warna pudar, bodi karatan, dan plat nomor yang masih kebaca.
EG 7.523 pound. Sepupu gue bilang, itu bus udah nggak beroperasi sejak kejadian itu. Bahkan rutenya udah ditutup karena banyak kejadian aneh setelahnya. Katanya beberapa orang pernah ngalamin kejadian kayak gue naik bus malam misterius dan muncul paji-paji di tempat yang gak mereka kenal. Dengan kenangan samar tapi jelas tentang perjalanan yang penuh teror. Cuma kebanyakan dari mereka katanya gak selamat. Lebih dari seminggu setelah kejadian, gue mulai panik. Bukan cuma karena takut bakal kenopo-kenopa, tapi karena sejak kejadian itu, gue mulai sering ngeliat sesuatu dari kaca. Awalnya cuma bayangan lewat, tapi lama-lama muncul sosok. Gue sering lihat pantulan cewek tua berdiri di belakang gue. Padahal gak ada siapa-siapa. Wajahnya hancur, mulutnya sobek sampai ke pipi. Matanya putih semua, tapi dia gak pernah ngomong. Kuma Angelia Tengyo dari balik kaca, kayak lagi nunggu. Satu malam gue coba buka pintu kamar karena dengar suara ketukan pelan-pelan. Awalnya gue kira sepupu gue yang iseng, tapi pas gue buka pintu, kosong. Lorong rumah gelap, lampu udah dimatiin. Tapi dari ujung lorong, gue dengar suara, kayak suara roda kendaraan yang berat, berdecit pelan. Gue makin takut. Gue masuk lagi ke kamar, kunci pintu, dan duduk di sudut sambil megang tiket bus itu. Tiketnya makin pudar, tapi tulisan sekali jalan, tidak kembali masih kebaca jelas. Gue gak tahu kenapa tiket itu gak ilong-ilong. Besoknya, sepupu gue nyaranin buat ke orang pintar, bukan dukun, tapi semacam ustadz tua yang udah sering bantu orang kena gangguan. Namanya Pak Giman, rumahnya di pinggiran kota, agak masuk ke desa. Gue udah gak mikir aneh lagi. Selama bisa keluar dari teror ini, gue ikutin aja. Pak kita nyampe, Pak Giman langsung minta lihat tiket itu. Begitu dia pegang, wajahnya langsung berubah. Dia lihat gue dalam-dalam, terus bilang pelan, "Kamu udah duduk di bangku yang salah. Itu tempat yang cuma disediain buat mereka yang udah ditunggu." You nggak ngerti maksudnya? Tapi Pak Giman bilang, bus itu bukan sekadar bus arwah. Itu kendaraan pesugihan. Salah satu media buat narik tumbal. Dan lo bisa ikut naik. Cuma kalau lo deket sama salah satu jalur pesugihan itu, gue langsung mikir keras. Gue gak pernah ikut pesugihan, bahkan deket aja enggak. Tapi sepupu gue bilang, bisa jadi bukan lo yang ikut tapi keluarga lo. Gue langsung inget bokap gue yang meninggal waktu gue kecil. Gue gak tahu banyak soal dia, tapi kata nyokap, dulu bokap sempat kerja di tempat yang gajinya gak masuk akal. Dan hidup kita sempat enak banget beberapa tahun. Tapi setelah bokap meninggal, semuanya balik susah. Nyokap selalu ngelak pas gue tanya soal kerjaan bokap dulu. Dan sekarang semua petunjuk ngarah ke satu kemungkinan yang gak pernah gue pikirin. Pak Giman bilang gue harus ngembaliin tiket itu, tapi gak bisa sembarangan. Katanya tiket itu udah jadi janji, dan kalau janji itu gak ditepati, gue akan terus dikejar. Bukan cuma sama sosok yang nganterin gue, tapi sama semua penumpang di dalam bus itu. Karena buat mereka, tempat duduk yang gue pakai harusnya buat salah satu dari mereka. Gue cuma bisa diam. Badan gue gemetar. Rasanya kayak dituduh jadi maling. Padahal gue gak pernah punya niat. Malam itu, gue disuruh tidur di rumah Pak Giman. Dia bilang, apapun yang terjadi, jangan keluar kamar. Tapi pas lewat tengah malam, gue dengar suara klakson. Pelan, tapi panjang. Klakson yang sama persis kayak waktu gue pertama kali lihat bus itu muncul dari kegelapan. Gue gak berani gerak, tapi suara itu makin deket. Suara mesin berat, suara pintu bus kebuka, dan langkah kaki berat yang naik satu persatu. Gue bisa ngerasain mereka ada di lorong rumah. Mereka nyari gue. Gue nutup telinga, merem, baca apapun yang gue bisa. Tapi di balik kelopak mata gue bisa bayangin mereka.
Penumpang-penumpang dari dunia lain. Muka mereka rusak, tubuhnya hancur. Tapi matanya hidup. Mereka marah. Mereka pengen gua balik ke kursi itu. Karena kursi itu udah jadi bagian dari mereka. Jam 4 pagi, semuanya berhenti. Sunyi lagi. Tapi kamar gue penuh bau busuk. Dan di lantai, di samping tempat tidur gue, ada bekas lumpur hitam. Bekas kaki, 4 pasang. Dan di tembok kamar, ada tulisan, pakai arang. Kami akan jemput kamu pulang. Besok paginya, Pak Giman bilang ini baru awal. Tiket itu gak bisa dibakar, gak bisa dibuang. Satu-satunya cara untuk bebas adalah nganterin tiket itu ke tempat asalnya Terminal Patria. Jam yang sama, tapi kali ini jangan naik. Gue gak tahu bisa atau enggak. Tapi kalau gue gak coba, mereka bakal terus nyari. Dan kalau mereka nemu, mereka gak akan datang buat ngajak ngobrol. Gue gak pernah ngerasa segugup itu seumur hidup. Malam itu, gue duduk di teras rumah Pak Giman, nunggu waktu nunjukin angka 12 lewat 30. Tiket bus yang udah lecek itu ada di tangan gue, dibungkus kain putih dan diikat dengan benang merah. Kata Pak Giman, kain itu buat nahan energi dari tiket, biar gak ada yang ikut sepanjang perjalanan menuju terminal. Tapi dia juga bilang, begitu gue nyampe di sana dan buka kain itu, semua perlindungan bakal hilang. Karena tempat itu terminal. Patria bukan lagi tempat biasa waktu jam udah lewat tengah malam. Itu gerbang. Kita berangkat dari rumahnya jam 12 kurang 15. Jalanan malam itu sepi banget. Lebih dari biasanya. Gak ada kendaraan lain. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Dan anehnya, udara jadi dingin bukan main. Kayak masuk ke kulkas. Suara jangkrik yang biasanya rame pun lenyap. Gue bisa denger detak jantung gue sendiri. Keras dan gak stabil. Pak Giman duduk di samping gue. Mulutnya komat kemit. Terus, dari tadi, mobil kita melaju pelan, tapi pasti menuju terminal yang udah lama gak beroperasi. Pas kita nyampe, jam pas banget, jam 12 lewat 31 menit. Terminal itu gelap gulita. Dan gak ada satu kendaraan pun. Bangunan-bangunannya kusam, penuh lumut, kayak udah lama gak disentuh manusia. Tapi yang bikin gue merinding setengah mati adalah bus itu udah ada di sana, parkir di jalur keberangkatan, sama persis kayak malam pertama gue naik. Lampunya mati, pintu masih tertutup, tapi jendelanya berkabut dari dalam, seolah ada penumpang di dalam yang lagi napas berat. Gue gemetar waktu ngelangkah keluar dari mobil. Pak Giman cuma bilang satu hal, kalau dia buka pintunya lagi, kamu jangan. Nick, letakkan tiket itu di bawah roda depan. Lalu balik badan. Jangan nenggok apapun yang kamu denger. Jangan nengok. Gua angguk. Meskipun tenggorokan gue kering, kaki gue gemeteran waktu melangkah ke arah bus itu. Dan anehnya, bus itu kayak ngasih hawa tekanan ke seluruh badan gue. Baru 3 meter dari situ, gue udah ngerasa mual. Tapi gue paksain jalan. Begitu gue buka kain pembungkus tiket, angin langsung bertiup kenceng. Padahal tadi suasana sunyi. Kain itu langsung terbang sendiri. Dan suara pintu bus kebuka pelan. Krek-krek, Q berhenti. Ada suara langkah dari dalam bus, berat dan teratur, turun satu persatu ke tanah. Tapi gue gak ngeliat siapa-siapa. Gue langsung jongkok, naruh tiket itu di bawah roda depan bus, sambil badan gemetar parah. Dan saat gue berdiri buat balik badan, gue dengar suara orang nangis. Pelan, tapi ada di mana-mana. Tangisan laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Kayak satu rombongan duka yang datang buat pamit. Langkah gue berat, tapi gue inget pesan Pak Giman, jangan nengok. Dan saat gue jalan menjauh dari bus itu, suara-suara di belakang makin keras. Ada yang teriak,
Ada yang minta tolong. Bahkan ada yang bilang nama gue. Tapi gue terus jalan. Makin cepet, makin panik. Sampai akhirnya gue nyampe di mobil. Pak Giman udah nunggu di kursi supir. Matanya merah, kayak abis nangis. Begitu gue duduk dan nutup pintu, mobil langsung jalan tanpa suara. Gue gak berani nengok ke belakang, bahkan sekilas. Pak Giman gak ngomong apapun sampai kita nyampe rumahnya lagi. Tapi sebelum gue turun, dia bilang tiketnya udah dikembalikan, tapi sisa-sisanya tetap akan ngikutin kamu. Kalau kamu masih punya utang sama masa lalu. Gue gak ngerti maksudnya. Tapi setelah malam itu, gue gak pernah lagi diganggu. Gak ada suara ketukan, gak ada mimpi aneh, gak ada bayangan di kaca, tapi gue tahu sesuatu masih nempel. 2 minggu setelah itu, gue akhirnya mutusin buat nyari tahu lebih dalam soal bokap gue. Gue pulang ke rumah nyokap di Malang, bawa semua rasa penasaran dan kecemasan yang selama ini gue tahan. Pas gue tanya langsung, awalnya nyokap diem, tapi akhirnya dia buka suara. Dengan suara pelan dan mata basah, dia bilang kalau dulu bokap sempet ikut semacam perjanjian, katanya. Kerja di pabrik, tapi gak pernah jelas pabriknya di mana. Dan setiap malam Jumat, bokap selalu pergi dan pulang pagi-pagi dengan mata merah. Uang di rumah banyak, tapi selalu dingin. Bokap pernah cerita soal bus putih yang selalu jemput dia. Dan kalau dia telat, ada orang berseragam yang datang ke rumah. Nyokap juga pernah nemu kertas kayak tiket, ditaruh bokap di dalam lemari, dilapisi kain putih dan benang merah. Gue langsung lemas. Cerita ini bukan mimpi. Dan sekarang gue ngerti, gue gak sengaja nurunin warisan yang seharusnya dikubur dari dulu. Bokap mungkin udah lepas dari perjanjian itu waktu meninggal, tapi sisa perjanjiannya, termasuk kursi kosong yang dia tinggalin, masih nunggu buat diisi. Dan entah kenapa, waktu gue masuk ke kamar lama gue nemuin kain putih dan benang merah di dalam laci meja belajar. Tapi isinya bukan tiket, isinya cuma tulisan tangan bokap. Kalau kamu naik, jangan duduk di kursi nomor ke-14. Itu bukan tempatmu. Tapi kalau udah duduk, jangan pernah turun tanpa pamit. Gue gak tahu sekarang posisi gue udah aman atau belum. Tapi satu hal yang pasti, kursi itu bukan buat gue. Dan walaupun gue udah balikin tiketnya, mereka masih tahu wajah gue. Mereka masih tahu nama gue. Dan setiap gue lewat terminal kosong atau lihat bus malam jalan sendiri di jalanan, gue selalu berpaling. Karena gue tahu mereka masih muter, nunggu yang duduk di kursi nomor 14. Gue cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin lo semua, hati-hati kalau lo naik bus malam. Apalagi yang bentuknya udah tua dan gak ada nama ponya. Periksa kondektur, tanya rutenya. Dan yang paling penting, lihat siapa yang duduk di samping lo. Karena bisa jadi cuma lo yang hidup. Itulah cerita malam ini. Sebuah perjalanan yang harusnya biasa aja, tapi ternyata jadi pengalaman paling mencekam seumur hidup. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman kamu yang juga demen kisah mistis. Tulis juga di kolom komentar, kamu pernah ngalamin kejadian ganjil waktu naik kendaraan malam? Dan yang paling penting buat kamu yang udah subscribe, gue doain semoga rezekinya makin deras, urusannya dilancarkan, dan selalu dijauhin dari gangguan yang gak kelihatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau naik bus malam. Semoga